Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bil Islam wa alafa baina qulubina bil jamaah fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Basir istajib du'ana wa taqabbal amalana wa hajatina. Allahumma ya Hannan ya Mannan a'fina ma qad sa'alna. Allahumma ya muyassiral umur yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah. Yassir wa la tu'assir wa bi ijabatika jadir wa hajatuna kathir. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tidak pernah melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah melalaikan semua apapun yang Allah berikan pada kita. Harus kita akui bahwa apapun kebaikan yang kita dapat di dalam kehidupan dunia ini, baik dunia maupun kita bisa untuk terus menjadi orang yang taat kepada Allah, itu semata-mata hanyalah pertolongan Allah. Itu semata-mata hanyalah karunia dan nikmat serta hidayah yang Allah berikan pada kita. Karena hakikatnya tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu, yang dapat, yang bisa untuk berbuat dengan sendirinya. Semuanya itu adalah atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang terdapat di dalam kitab usul fikih bahwa la qudrata lil abdi aslan, sama sekali manusia itu tak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pantas ketika Allah menyampaikan di awal daripada surat Al-Baqarah, di saat Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, kata Allah mereka orang yang beriman, orang yang istiqomah di dalam ibadahnya, sholatnya, zakatnya, dan punya keimanan yang mantap. Tetapi kata Allah, semata-mata adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah semuanya itu termasuk kita. Yang kita bisa istiqomah untuk menjalankan perintah Allah itu hanyalah ala hudam min rabbihim, atas petunjuk
Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kekuatan kita. Oleh karena itu maka tak ada satupun sedikit pun yang bisa kita sombongkan, yang bisa kita bangga-banggakan dari amal-amal yang kita perbuat. Karena segala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang oleh Allah di dalam hidupnya selalu diberikan arahan, petunjuk hidup yang baik, baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah kata Allah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kita oleh Allah sudah dijadikan orang-orang yang beruntung. Tentunya keberuntungan itu kalau di dunia berupa kenikmatan yang membuat kita bahagia, yang membuat kita terus baik dalam jalan hidup ini, dan juga keberuntungan yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh kelak nanti di akhirat, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja khususnya kita yang hadir pada pagi hari ini betul-betul oleh Allah akan dijadikan orang yang beruntung, baik di dunia keberuntungan kita dapat, terutama kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu kajian kitab Ar-Ruh ya, yang di dalamnya semuanya mengupas tentang keberadaan orang-orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan saja kita tidak jenuh, tidak bosan ya. Sekalipun setiap hari Kamis pagi ini selalu yang didengar, yang disampaikan itu tentang orang-orang mati ya. Jangan kita menjadi orang yang bosan, jenuh, enggan pada nasihat, karena itu merupakan sifatnya setan. Kata Allah di dalam Al-Quran, di saat Allah memerintahkan para malaikat saat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka yang tidak mau bersujud adalah iblis. Iblis itu cikal bakalnya setan. Kenapa iblis kok tidak mau bersujud kepada malaikat, kepada Adam atas perintahnya Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena iblis itu mempunyai 3 sifat buruk di dalam dirinya. Aba, pertama enggan, malas, jenuh. Makanya itu harus kita hilangkan kan ya. Jadi sekalipun puasa nanti yang tinggal beberapa hari lagi, kita tahu dalam keterangan kitab bahwa puasa nanti di situ di mana setan-setan dibelenggu oleh Allah, dirantai, sehingga setan-setan itu tidak akan sempat untuk menggoda manusia. Tetapi kenyataannya masih banyak orang-orang yang terlanjur di situ melakukan perbuatan setan, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah ya. Itu kenapa? Karena memang di dalam jiwanya itu sudah mempunyai sifatnya setan, sifat malas, sifat enggan. Oleh karena itu sekalipun setan itu dibelenggu, maka tetap saja bagi orang yang dirinya sudah tersemayam sifatnya setan, menurut ulama itu sudah pasti akan terlanjur kepada perbuatan setan. Tidak usah setan bingung-bingung, pusing-pusing untuk menggoda. Dia pasti akan terjatuh dengan sendirinya. Ya, karena maka itulah yang harus kita buang dari diri kita. Sifat malas, sifat enggan, kemudian sifat sombong, dan juga sifat ingkar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena dia enggan kata Allah, dia malas, dia sombong kata Allah, dan dia ingkar, tidak mempercayai akan perintah Allah. Mudah-mudahan saja kita oleh Allah di dalam hati ini dibersihkan dari sifat-sifat yang itu, sifat malas, enggan, dan jenuh ya. Dan juga semoga saja oleh Allah kita hati ini, jiwa ini dibersihkan dari sifat menolak ya. Sifat menolak akan nasihat. Karena sifat menolak, tidak mau menerima
menutup diri akan nasihat itu juga merupakan satu sifat yang tidak baik, sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu kata Allah dalam Quran, ketika mereka diajak dalam kebaikan, diajak untuk beriman kepada Allah, apa yang selalu mereka katakan? Qalu qulubuna ghuluf. Mereka mengatakan hati saya sudah tertutup, hati ini sudah tidak bisa menerima akan nasihat. Kenapa? Karena kesombongan. Mudah saja semua sifat yang buruk itu, baik yang dimiliki oleh setan maupun yang dijiwai oleh orang-orang kafir, itu Allah bersihkan dari jiwa dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita selalu akan menerima akan nasihat, akan penyampaian yang disampaikan oleh siapapun yang memberikan nasihat. Kita tidak menutup diri ini ya untuk menerima nasihat, sekalipun nasihat itu mungkin sering kita dengar berulang-ulang, tetapi tetap kita tidak pernah merasa jenuh, karena nasihat itu pada hakikatnya itu untuk terus memotivasi kita agar kita terus itu terangkat diri ini untuk terus menjadi orang yang baik, untuk terus mengangkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk akan terus ingat ya bahwa kita ini butuh keselamatan di dunia, terutama kelak nanti di akhirat. Apalagi nasihat-nasihat itu nasihat yang menyampaikan tentang kematian, tentunya kita harus betul-betul menerima kan ya. Karena apa? Karena kata Rasulullah, kafa bil mauti mau'idhatun, cukuplah dengan kematian itu engkau jadikan nasihat agar kita terus akan menjadi orang yang baik di dunia. Karena pada hakikatnya yang sering kami sampaikan bahwa semuanya manusia yang hidup di dunia ini sama perjalanan hidupnya, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau siapapun dia, mau ustadz, mau kiai, semuanya akan menuju pada kematian. Yaitu, kalau sudah dia berada di dalam kematiannya, maka tak berdayalah dia ya, maka tak ada fungsinya, tak ada gunanya apa yang dia punya, yang dia miliki selama hidup di dunia. Karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kematian itu seperti halnya di saat kita dilahirkan tanpa membawa bekal apapun dari dunia. Bahkan nanti kelak di akhirat nanti ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, itu kita kembali dalam tiga kondisi keadaan, yaitu telanjang bulat tanpa alas kaki, dan kembali kita tidak berkhitan, kama awwala marrah kata Allah, seperti halnya engkau yang pertama kali baru mengenal dunia ya, tak ada satupun orang yang terlahir di dunia ini bayi dia yang sudah berkhitan, tidak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu telanjang bulat, kemudian semuanya tidak pakai alas kaki, tanpa membawa dunia sedikit pun, dan semuanya itu tidak berkhitan. Seperti itulah nanti keberadaan kita kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar tanpa memakai busana, tanpa beralas kaki. Itu menunjukkan bahwa dunia yang kita punya, harta yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, itu tidak akan pernah sedikit pun kita bawa di hadapan Allah SWT, dan juga tanpa berkhitan. Kondisi awal pertama kali kita mengenal dunia itulah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saat ini kita semuanya sudah berkhitan, maka nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar kembali kita tidak berkhitan ya. Oleh karena itu maka janganlah pernah jenuh dan bosan untuk mendengarkan nasihat dari siapapun yang menasihatinya. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang isi daripada kitab Ar-Ruh, yang saat ini kami akan membacakan pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tamassalul a'malu fil qabri liwiqayati sahibiha. Jadi amal-amal yang dimiliki oleh siapapun, setiap orang itu akan bisa menyelamatkan dirinya di dalam alam
alam kubur, akan bisa melindungi orang yang meninggal itu amalnya dari siksa kubur. Jadi kata di sini bahwa segala amal apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh orang yang masih hidup di dunia, apapun itu amalnya, baik dia amalnya amal mahdhah ataupun amal yang ia perbuat beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungannya dengan Allah yang disebut sebagai ibadah vertikal, ya, seperti sholat maupun zakat dan juga lain sebagainya, maupun amal yang secara ibadah sosial, kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat kepada siapapun, sedikit apapun perbuatan baik kita itu, itulah nanti yang akan menyelamatkan kita, yang menjadi pelindung kita nanti di alam kubur, ya. Anil Barra'i bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadisnya, Rasulullah pernah bersabda, al muslimu idza su'ila fi qabrihi fa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzalika qaulullah. Kata Rasulullah, seorang muslim siapapun dia, idza su'ila fi qabrihi, ketika sudah ditanyakan di dalam alam kuburnya, kita tahu bahwa di dalam alam kubur, ya, semenjak seseorang itu dia sudah dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya, jenazahnya itu beberapa langkah kaki, orang yang mengantarkan itu sudah meninggalkan kuburannya, maka disitulah nanti dua malaikat itu akan datang kepadanya, akan datang untuk menanyakan, ya, menanyakan orang itu dengan banyak pertanyaan. Bahkan di dalam keterangan itu, pertanyaan-pertanyaan malaikat itu akan berlangsung selama tujuh hari. Dari mulai hari pertama dia berada di alam kuburnya, alam barzahnya, sampai nanti hari ketiga, ya, hari ketiga, 1 hari sampai hari ketiga itu pertanyaan inti daripada malaikat Munkar wa Nakir, ya. Yang di situ malaikat Munkar Nakir itu ketika menghadapi orang-orang yang baik amalnya, maka dia akan menampakkan dengan wajah yang menyenangkan, menampakkan dengan wajah yang seakan-akan dia membawa kebaikan, sehingga membuat seorang yang tadi meninggal si mayit tadi itu, dia menghilangkan rasa takut pada dirinya dalam menghadapi malaikat Munkar Nakir. Tetapi ketika malaikat Munkar Nakir itu menghadapi orang yang buruk amalnya di dunia, maka justru nanti dia akan menampakkan wajah yang menyeramkan. Bahkan gambaran seramnya itu luar biasa. Matanya merah, kan, ya, seperti mata kelelawar. Kemudian juga wajahnya itu hitam, ya, menyeramkan, menakutkan sekali, seperti mungkin kita saat ini melihat serigala, kan, ya, dan juga ada taring di situ, ya. Sehingga membuat si mayat itu dia ketakutan yang luar biasa, ya. Dari ketakutannya itulah dia nanti tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, disampaikan, ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, ya. Makanya kata di sini bahwa amal-amal yang diperbuat oleh seseorang yang masih hidup, dia nanti mampu untuk melindungi, menjaga dirinya di alam barzah. Karena tadi itu berawal dari dia itu menjadi orang yang baik dalam kematiannya, sehingga datanglah malaikat Munkar Nakir kepadanya itu dalam menampakkan wajah yang menyenangkan, sehingga membuat si mayit tadi itu dia tak ada rasa gentar, tak ada rasa takut di dalam dirinya untuk menghadapi Munkar Nakir yang akan menguji padanya apakah nanti dia lulus dari ujian pertanyaan-pertanyaan itu, yang nantinya akan oleh Allah disediakan kenikmatan-kenikmatan di dalam alam barzahnya, alam kuburnya. Jadi menurut ulama pertanyaan itu akan berlangsung selama 7 hari, ya, dari mulai hari pertama, hari ketiga sampai hari ketiga, itu pertanyaan yang pokok, pertanyaan inti, seperti halnya yang terdapat di dalam bacaan buku ataupun kitab talqin yang biasa dibacakan oleh para ulama-ulama dahulu kayak kita di saat ada orang mati. Itu
sebelum didoakan pada saat itu dibacakanlah talqin terlebih dahulu. Talqin itu artinya mengajarkan, sehingga di situ isi daripada talqin di situ disampaikan bahwa ya fulan, wahai fulan, menyebut namanya. Idza jaa malakani, apabila datang dua malaikat, la takhaf, jangan kau takut. Li'annahuma makhluqun min khalqillah, karena keduanya itu dia adalah juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka, dan ketika keduanya bertanya kepadamu, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka, faqul, ketika dia keduanya bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, dan apa kitabmu, maka jawablah dengan jawaban yang fasih, perkataan yang fasih. Katakan padanya, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, al-muslimuna ikhwani, wal ka'batu kiblati, wal Qur'anu kitabi. Ya. Sehingga dengan jawaban-jawaban yang fasih itu, yang jelas itu, maka akan membuat seseorang yang mati dia akan selamat dari azab kubur. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa satu hal yang perlu kita terus ingat, yang terus kita yakini, bahwa di dalam alam kubur kita nanti, di saat kematian kita itu, semua orang pasti akan menghadapi malaikat mungkar nakir. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa malaikat mungkar nakir itu ketika menghadapi orang yang baik itu, maka dia sudah tidak akan menanyakan lagi. Ya. Bahkan dulu ya ada satu kisah kan ya. Ini diceritakan, masyhur cerita ini diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Itu ada seorang namanya Imam Sibawe. Itu seorang ulama besar yang ahli di dalam ilmu gramatika Arab. Ya, Imam Sibawe ini adalah seorang ulama besar yang ahli dalam ilmu gramatika Arab. Ya. Dan dia orang taat, ya. Dia orang soleh, ya. Ketika dia meninggal, maka datanglah malaikat kepadanya. Dia langsung menanyakan, mar rabbuka. Dan Imam Sibawi ini yang dimimpikan oleh para ulama saat itu, dia justru balik tanya kepada malaikat, malaikat mungkar nakir, man itu huruf apa? Kamu harus tahu dulu sebelum kamu melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Akhirnya membuat malaikat mungkar nakir itu terbingung-bingung, dia tidak bisa menjawab. Akhirnya karena tidak bisa menjawab, bingung, dia lapor pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ternyata ada hambamu yang seperti ini. Saya tanya, dia balik tanya. Kemudian kata Allah, sudah biarkan saja, dia adalah hambaku yang taat, yang soleh, dia bebaskan saja dari pertanyaanku kubur. Akhirnya dibebaskan oleh Allah, kemudian langsung oleh Allah diberikan tempat yang mulia, diberi nikmat kubur. Itu karena keistimewaan, karena rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kata ulama bahwa sekalipun nanti ada malaikat mungkar nakir yang akan datang kepada setiap orang yang meninggal dan akan menanyakan, ya, padanya itu, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu kami sampaikan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang itu dia orang yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, maka insya Allah malaikat mungkar nakir pun dia juga tidak akan pernah menanyakan akan hal itu, asalkan dia orang yang baik. Dan kalau orang itu memang super baik, ya, tidak hanya oleh Allah diberi kenikmatan di dalam alam kuburnya, tetapi oleh Allah jasadnya akan dijaga, akan diutuhkan. Bu ya, kita tahu bahwa orang yang sudah berada di alam kuburnya, siapapun dia, baik orang yang mendapatkan nikmat kubur maupun orang yang mendapatkan azab kubur, itu semuanya sama. Kalau secara fisik, secara zahir, secara jasad, semuanya akan hancur di dalam alam kuburnya. Kita kalau melihat seumpama di dalam alam kubur ada kuburan digali, itu orang tuh sudah tinggal tulang belulang, jangan mengira bahwa ini orang yang diazab oleh Allah, jangan. Bisa jadi dia orang yang oleh Allah diberikan nikmat. Sekalipun secara zahir itu sama, antara orang yang diazab dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, sama-sama secara zahir itu hancur jasadnya. Tetapi ada orang yang dengan kebaikan yang super, yang lebih,
akhirnya sampai jasadnya oleh Allah dijaga, sampai oleh Allah jasadnya itu dilindungi, sehingga sekalipun dia sudah lama di dalam alam kuburnya, kematiannya sudah ratusan tahun, bahkan nanti sampai hari kiamat, tetapi jasadnya masih utuh. Siapa di antaranya? Pertama, para nabi dan rasul. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan kepada sahabat bahwa di saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti engkau akan hancur juga seperti mereka, jasadnya dalam kubur? Tidak, kata Rasulullah. Semua para nabi dan rasul oleh Allah dijaga, jasadnya tidak akan pernah hancur, jasadnya tetap utuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah orang yang betul-betul di dunia dia mencintai Al-Quran. Jadi orang yang menjadi sahibul Quran, oleh Allah nanti dia akan dijaga jasadnya, akan dilindungi jasadnya. Artinya orang yang ditemukan di dalam alam kuburnya, sekalipun dia mendapatkan nikmat kubur secara alam barzah, ya, tetapi dia secara zahir tetap utuh jasadnya, menunjukkan bahwa orang itu mempunyai kebaikan yang lebih, yang sampai bisa menutup, menjaga jasadnya, sehingga jasadnya itu tidak dimakan ulat dan cacing di dalam tanah. Oleh karena itu maka bagi kita yang saat ini oleh Allah masih diberi kesempatan, kan ya, masih diberi umur, masih diberi hidup, masih diberi waktu untuk menyempurnakan amal, maka jangan disia-siakan ya. Jadi kita itu harus berpikir bahwa suatu saat nanti kita juga akan ke sana. Suatu saat nanti kita juga akan menghadapi kematian. Dulu bagaimana cara kita ini, seharusnya kita harus berpikir bagaimana cara saya ini itu tidak hanya mendapatkan nikmat kubur nantinya, tetapi justru yang lebih daripada itu. Seharusnya kita harus berpikir bagaimana cara kita ini itu jasad di dalam alam kubur kita ini nanti tetap utuh. Maka lakukanlah amal-amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, maka tidak hanya Allah akan membebaskan kita dari azab kubur, melindungi kita dari siksa kubur, tetapi Allah juga akan melindungi jasad kita dari cacing tanah yang akan menghancurkan kita. Berarti menunjukkan bahwa kita memang betul-betul orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kata Rasulullah, idza su'ila fi qabri, apabila seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, itu ketika ditanyakan di dalam alam kuburnya fasyahida, maka langsung dia bersaksi dan mengatakan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung mengatakan kepada malaikat mungkar nakir bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Fadzalika qaulullah ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah orang itu dia bisa mengucapkan kalimatut tauhid, kalimatus syahadat, penyaksian akan Tuhannya yaitu Allah, dan akan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Jadi dalam surat Ibrahim itu ada ayat yang kata Allah, yutsabbitullah, maka Allah teguhkan alladzina amanu bil qauli tsabit, dengan Allah teguhkan pada orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh, fil hayatid dunya fil akhirah, baik di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Itu bahwa orang yang pertama di saat di dalam kematiannya, dalam menghadapi sakaratul maut, ketika melepas ruhnya dari jasadnya, di saat dia mengakhiri kehidupan dunianya, dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah juga nanti yang akan terbawa di dalam alam barzahnya ketika menghadapi malaikat mungkar nakir. Dia juga akan menyampaikan, mengeluarkan dari lisannya dengan kalimat yang fasih itu. Dan seseorang yang dia mampu untuk mengucapkan kalimat terakhirnya di dalam kehidupannya, kalimat la ilaha illallah, itu bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan teguhkan, ya,
dia akan teguhkan imannya, dan juga dia akan teguhkan perkataannya, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayatnya. Dan kalimat itulah nanti yang akan menjadi bukti saksi di dalam alam kuburnya bahwa dia itu adalah orang yang baik, sehingga orang itu terbebaslah dari azab kubur, terbebaslah dari siksa kubur, ya. Oleh karena itu maka penting bagi kita ini terus menyadarkan diri kita begitu pentingnya kita itu untuk terus meningkatkan amal ibadah, begitu pentingnya kita untuk menjaga diri kita agar kita tidak terlanjur kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita itu untuk menjadi orang yang baik, bahkan super baik. Baik kita menjadi orang yang baik kepada Allah, menjaga hubungan vertikalnya, ya, memantapkan ibadahnya, sholatnya, puasanya dan segalanya, maupun kita mampu menjaga hubungan baik antar sesama. Karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kita, yang akan memfasihkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kesan terakhir, bahwa kita nanti ketika akan meninggal, ketika mampu untuk mengucapkan lisan ini mengucapkan la ilaha illallah, berarti Allah mengesankan kita selama sepanjang hidup kita ini adalah orang yang baik, taat, ahli ibadah, orang yang soleh, sehingga Allah pun juga akan menyambut kematian kita itu dengan sambutan yang baik, yang kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka didapatilah saat itu wajah kita akan berseri tersenyum, seakan-akan kita rela dalam kematiannya, karena oleh Allah sudah ditampakkan akan tempatnya yang menyenangkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pun pada saat itu ketika dicabutnya ruh, maka dia akan menyambut dengan baik, akan bergembira. Dan seperti apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa ruhnya orang yang baik itu dia akan mengeluarkan wangi yang luar biasa yang akan dicium oleh para malaikat, dan malaikat itu semuanya bertanya-tanya, siapa yang meninggal ini sebenarnya? Akhirnya malaikat ruh dia menjawabnya dan mengatakan, ini adalah si fulan bin si fulan. Tidak hanya disebut orangnya, tetapi juga orang tuanya terbawa-bawa, yang pada akhirnya orang tuanya pun oleh Allah dicatat sebagai orang yang baik, karena oleh Allah dianggap dia sudah berhasil untuk mendidik anaknya yang barusan dia meninggal, siapapun dia, itu menjadi orang yang taat, yang soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut sebagai seorang anak pun bisa memberikan syafaat kepada orang tua karena amal perbuatannya. Maka begitu penting bagi kita yang saat ini kan ya, sekalipun sudah menjadi orang tua, kita bisa nanti menyelamatkan orang tua kita dulu yang sudah lama meninggal, ya. Yang sudah lama meninggal itu oleh Allah akan diselamatkan karena berkat kita menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan saja kita oleh Allah masih terus diberikan kesempatan selama kita masih hidup ini, dan Allah terus masih memberikan kita usia, umur yang barokah, agar kita terus mampu untuk memperbaiki segala amal, ya, agar kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang yang lebih taat dan patuh baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kelak nanti beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saja kita bisa mempersiapkan diri kita ini untuk menjalankan kepatuhan ketaatan ibadah di dalam bulan Ramadan, tujuannya untuk mencari, menggapai, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin satu hadis ini saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan mari kita tutup dulu dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma anta rabbuna ya Allah, la ilaha illa anta, alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi
wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbana ala siratal mustaqim. Allahumma lakal hamdu wa antal farju wa ilaikal musta'an ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakal farju wa ilaikal musta'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimat minad ala hayya Muhammad. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya Allah wa ya Sami'u ya Basir istajib du'ana taqabbal amalana wa ya Hannan ya Mannan a'tina ma qad sa'alna. Allahumma ya muyassiral umur yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah yassir wa la tu'assir wa bi ijabatika jadir wa hajatun negatir. Allahumma tahhir qulubana wa tawwil umurana wa sahih ajsadana wanfa' ulumana wa taqabbal amalana wa wassi' arzaqana wa barik fi hayatina wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma istajib du'ana ya Allah biridhaka wastajib du'ana ya Allah birahmatika arhamar rahimin wastajib du'ana ya Allah biqudratika wastajib du'ana ya Allah bi'azamatika wa jalalika wa karamika wastajib du'ana ya Allah bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastajib du'ana ya Allah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alayka ya habibana ya syafi'ana ya rasulana qad khilatuna adrikna ya Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Setelah mohon maaf atas segala khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.